Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita semua yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Siapapun di antara kita yang menikah secara Katolik, pada waktu janji pernikahan itu ada pertanyaan mengenai kesediaan orang tua untuk mendidik anak-anak yang dipercayakan kepada mereka untuk dibaptis dan dididik secara iman Katolik. Ada pertanyaan itu di dalam janji nikah itu, dan suami istri yang menjawab itu, ya, kami bersedia. Karena kesetiaan macam itulah yang dijanjikan di hadapan Allah, maka segala yang kita jalani mesti sesuai dengan apa yang telah kita ikat dari awal dengan Allah. Kita merenungkan bacaan pertama tadi dari kitab Ulangan. Di dalam bacaan pertama ini, kitab Ulangan ini, Musa yang menuntun orang-orang Israel itu sudah dekat daerah yang dituju, yakni daerah Kanaan, yang mana telah berpuluhan tahun mereka berjalan dari Mesir menuju daerah Kanaan itu. Ketika mereka ada di Gunung Horeb, mereka sudah melihat dari jauh daerah Kanaan itu dengan hamparan yang luas di pinggir Sungai Yordan. Tapi mereka belum menyeberang Sungai Yordan itu. Dan pada waktu itu juga Musa yang ada bersama dengan mereka, yang nantinya Musa itu akan mati di Moab, dia mengumpulkan orang-orang Israel ini yang tidak lama lagi akan masuk Kanaan. Dia ingatkan kepada mereka, jangan pernah melupakan perjanjian Sinai, dan tetaplah setia mematuhi hukum-hukum Tuhan. Itulah pesan penting dari Musa kepada orang-orang Israel yang berpuluh-puluh tahun mereka berjalan bersama. Jangan pernah melupakan perjanjian Sinai dan tetaplah setia mematuhi hukum-hukum Tuhan. Dan bangsa ini pun melaksanakan tanggung jawab itu. Musa menyampaikan pesan ini karena dia tahu bahwa nantinya orang-orang Israel ini yang akan menempati daerah Kanaan hidup juga dengan orang-orang yang ada di sana sebelumnya, suku-suku lain. Dan suku-suku ini punya peribadatan tersendiri. Mereka punya dewa-dewa tersendiri yang mereka sembah. Kekhawatiran Musa adalah jangan sampai nanti bangsa ini yang sudah ikat janji di Gunung Sinai dengan Tuhan, mereka lupa janji itu dan mengikuti peribadatan orang-orang sekitar mereka itu. Karena itu dia ingatkan, jangan lupa itu. Dan bangsa ini menjalankan tanggung jawab itu dengan baik. Mereka bisa menjadi contoh bagi bangsa-bangsa sekitar yang tinggal bersama dengan mereka. Menjadi contoh bangsa Israel ini untuk memperlihatkan Allah yang mereka sembah ini. Barangkali juga tidak sekedar contoh, tapi menarik perhatian
suku-suku lain, bangsa-bangsa lain untuk turut menyembah Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Karena itu orang Israel harus jaga iman setia ini. Dan juga mereka nantinya bahkan akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diakui sebagai bangsa yang besar dan bangsa yang bijaksana. Besarnya bangsa Israel ini bukan karena jumlah mereka lebih banyak dari bangsa-bangsa lain, bukan karena mereka jumlahnya lebih besar daripada suku-suku lain. Dari segi jumlah mungkin dikatakan kalau bukan sama, barangkali lebih kecil jumlahnya. Tapi bangsa yang besar dimaksudkan di sini adalah mereka akan menjadi manusia yang bermutu, manusia yang berkualitas hidupnya. Mereka akan menjadi bangsa yang cerdas. Karena apa? Allah selalu dekat dengan mereka. Allah selalu membantu hidup mereka. Dan mereka hidup secara setia menjalankan hukum-hukum Allah itu. Dan hukum Allah itu pada dasarnya menuju kepada keadilan. Hukum Allah itu pada dasarnya menuju kepada pembebasan. Hukum Allah itu pada dasarnya menuju kepada kemerdekaan. Karena itulah bangsa ini sebagai bangsa yang selalu dicintai, dikasihi, dilindungi oleh Allah. Singkatnya bahwa Allah itu sangat dekat hidupnya dengan bangsa ini. Dan inilah yang menjadi jati diri bangsa itu. Karakter hidup bangsa Israel. Allah selalu dekat dengan mereka dan mereka setia menjalankan perintah-perintahnya. Perintah itulah menjadi tanda kedekatan Allah. Apa tanda kedekatan kita dengan Allah? Kalau orang Israel setia menjalankan perintah yang sudah dijanjikan Allah di Gunung Sinai, itu tanda kedekatannya. Tanda kedekatan kita apa dengan Allah? Tentu saja kita mengenal juga di dalam kehidupan kita. Kita kenal ada 10 perintah Allah yang perlu kita jalani. Dan 10 perintah Allah itu intinya juga mengenai kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Itulah yang digariskan oleh Tuhan Yesus di dalam bacaan Injil Markus pada hari ini, bahwa semua aturan nenek moyang yang diwariskan, diteruskan dengan setia aturan nenek moyang itu oleh orang-orang Farisi, oleh orang-orang Yahudi. Tapi bukan itu yang menjadi dasar bagi kehidupan mereka untuk membangun kemerdekaan, untuk mengalami pembebasan, untuk mengalami keadilan dalam hidup bersama. Tetapi dasarnya adalah melaksanakan perintah Allah untuk mengasihi Allah dan untuk mengasihi sesama. Karena itulah dia katakan, ketika kamu mengasihi Allah dan mengasihi sesama dengan lahir dari hati, Rasul Paulus mengatakan, di sana Anda tidak hanya menjadi pendengar sabda, tetapi menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku firman berarti di dalam hidup kita ini firman Allah, sabda Allah, Tuhan Yesus menjadi dasar yang mencahayai seluruh kehidupan kita. Dalam tutur kata, dalam berpikir, dalam berperasaan, dalam bertindak. Itulah menjadi pelaku firman. Sehingga ibadat kita itu adalah ibadat yang tidak hanya lahir dalam kata-kata saja memuji Allah itu, tetapi menyata atau menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Ketika kita memperlihatkan firman itu dalam tutur kata, dalam berpikir,
Alkitab, di sanalah Tuhan Yesus itu tadi mengatakan, yang najis itu bukan yang masuk ke dalam tubuhmu, tetapi apa yang keluar dari hatimu. Agar dari hati kita keluar yang tidak najis itu, maka lakukanlah di dalam hidup kita apa yang telah kita dengar dari firman Tuhan, dari sabda Allah. Ketika kita melakukan sesuatu atas dasar perintah sabda Allah itu, maka di sana kita menjadi pelaku firman. Dengan demikian, ibadat kita itu menjadi ibadat yang berdaya guna. Saudara-saudari, Bapak Ibu kita semua yang dikasihi dan dicintai Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan pertama kali dikatakan, jangan menambah perintah Tuhan itu. Jangan mengurangi perintah Tuhan itu. Dia meminta supaya kita setia menjalankan perintahnya. Perintahnya adalah yang membawa kita kepada kemerdekaan dalam hidup ini. Seperti orang Israel menjalankan perintah Tuhan, pergi, tinggalkan, keluar dari Mesir, menuju tanah yang dijanjikan. Itu perintah yang dengan setia mereka jalani dan mereka laksanakan. Hari ini, anak-anak ini menerima komuni pertama. Apa yang telah dibuat oleh orang tua menunjukkan bahwa orang tua sudah memulai menjalankan kesetiaan itu di dalam membangun hidup rumah tangga. Ketika satu janji agar anak-anak yang dipercayakan oleh Allah kepada Bapak Ibu dijaga, dirawat imannya, inilah hasilnya dari kesetiaan orang tua itu. Yang sekarang hasil dari kesetiaan orang tua itu menjaga dan merawat iman mereka. Mereka dibaptis. Mereka diberi kesempatan untuk mendapat pembinaan, pendampingan dari guru pendamping mereka. Menerima sakramen tobat dengan mengaku dosa. Dan hari ini menerima komunion pertama. Besok lusa dan seterusnya mereka akan menjadi anggota PPA, putra putri altar. Jangan tahan mereka di rumah kalau ada pembelajaran menjadi putra putri altar di gereja. Kalau mereka permisi dari rumah, "Ma, Bu, kami mau ke gereja." Ada apa, Nak? Biasa, ada pelatihan putra putri altar. Antarkan kalau bisa antar. Atau kalau bisa jalan sendiri, silahkan. Jangan menghalang-halangi mereka. Kata Tuhan Yesus, biarkanlah anak-anak itu datang kepada jangan menghalang-halangi mereka. Maka mulai hari ini, kalian yang menerima komuni pertama ini akan didampingi selanjutnya untuk menjadi pelayan putra putri altar di gereja kita ini, seperti beberapa orang anak tadi. Apakah Bapak Ibu mau supaya anak-anak ini nanti jauh dari gereja? Saya pikir seperasaan kita ini, supaya mereka dekat dengan gereja. Karena itulah mulai dari sekarang mereka dilibatkan dalam tugas-tugas pelayanan di gereja menurut umur mereka dan menurut sakramen yang mereka terima itu. Itulah tanggung jawabnya, sehingga kelak mereka pun tidak terlalu sulit ketika dituntut untuk menerima sakramen Krisma. Karena itulah harapan kami supaya anak-anak ini akan tetap dalam bimbingan dan tuntunan gereja selanjutnya. Untuk itu kita kerjasama yang baik orang tua dan anak-anak. Nanti mereka akan membuka grup telepon mereka, grup WA mereka. Orang tua bisa cari tahu apakah benar ada acara mereka di gereja. Kalau tidak benar, tangkap mereka supaya ajar jangan berbohong.
Kalau tidak puas bagi orang tua bawa ke gereja, jumpakan saya supaya mereka mengaku dosa, supaya bertobat kemudian. Itulah ya, saudara-saudari kita semua, ini bagian dari kesetiaan iman kita dalam menghidupi Injil yang kita terima. Amin.